Mungkin sebelum kita bicara berkaitan dengan perusahaan Panda Corp sendiri begitu ya, mungkin banyak pemirsa CNBC Indonesia juga baru pertama kali dengar begitu. Iya. Tapi saya ingin bertanya terkait dengan kondisi industri terlebih dahulu. Industri retail kosmetik yang menggambarkan salah satunya adalah daya beli masyarakat Betul. di kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tergolong bukan primer ya. Situasinya pada saat ini seperti apa? Oke, mungkin saya akan menjelaskan sebagai pelaku pemain ya di sini bahwa industri kosmetik ini berubah. Dulu kita mengenalnya sebagai kebutuhan tersier, tapi sekarang itu geser ke arah primer menuju sekunder. Jadi konsumsinya memang kalau kita melihat pertumbuhannya yang sangat drastis di 4 tahun terakhir, yang dimana memang mencapai angkanya itu mungkin 30 triliunan sendiri selama 2024, itu bisa dibilang karena memang ini pergeseran kebutuhan dari tersier ke primer menuju sekunder, itu tidak berpengaruh banyak, cuman berdampak. Tetap ada dampaknya dengan adanya pelemahan daya beli kepada di retail, khususnya di kosmetik. Ya. Karena itu tadi kelasnya itu pada saat ini adalah primer ke sekunder gitu ya. Yang daya beli masyarakat ini kan sebenarnya kan lebih ke primer ya. Oke, sebenarnya kalau dari yang Anda lihat begitu, mungkin di sepanjang tahun 2024 ini, atau mungkin bisa dikatakan 5 tahun terakhir lah dibilang bahwa industri kosmetik atau kecantikan Indonesia bersinar, glowing begitu. Faktor utamanya tuh apa sih Mas? Apakah media sosial kah yang membuat akhirnya? Faktor utamanya adalah kita berterima kasih sebenarnya kepada COVID-19. Kalau kita melihat industri kosmetik lokal ini kan baru mulai mendapatkan momentumnya ketika COVID. Ketika orang-orang semua pada di rumah dan hiburan satu-satunya bukan traveling, tapi self reward. Self reward ini menjadikan industri body care, skincare yang berhubungan dengan peremajaan diri, memanjakan tubuh dan kulit ini menjadi sangat menarik gitu. Dan memang konsumsinya sangat besar karena semua orang saat itu di rumah, sehingga menyebabkan perubahan dari yang dulunya tersier menjadi sekunder. Dan di sisi industrinya itu memang akhirnya muncul pemain-pemain lokal yang bisa dibilang ketika dulu kita mau belanja itu kan mungkin belanjanya spendingnya, backside-nya itu mungkin harus keluar duit 1-2 juta. Now di bawah 500.000 pun kita bisa dapat barang yang serupa. Jadi memang terlepas dari market yang berubah, tapi memang pelaku industrinya pun juga semakin banyak. Sehingga menciptakan banyak peluang buat baik itu masyarakat maupun pelaku industrinya. Oke, sekarang kita bicara berkaitan dengan yang paling penting di industri kosmetik dan juga di retailnya begitu ya, yaitu berkaitan dengan kompetisinya. Kita tahu bahwa di mana seluruh pelaku industri usaha produksi kosmetik pada saat ini sedang bersaing besar-besaran begitu dengan kosmetik-kosmetik yang datang dari luar. Kita bicaranya dua-duanya, yang legal dan juga bahkan yang ilegal. Kita nggak bisa menutup mata begitu ya. Tanggapannya dari Mas Edwin seperti apa? Apakah memang industri atau pelaku usaha atau produksi kosmetik lokal kita cukup kuat di tengah sejumlah kompetisi yang ada yang luar biasa begitu? Sebutannya mungkin fast beauty product begitu fast kan? Beauty product ya. Tanggapannya gimana Mas? Oke, kalau kita ngelihat, saya mau disclaimer dulu. Saya pastikan barang yang ada di toko saya itu sudah pasti BPOM approved, legal, dan juga tidak membahayakan. Jadi kita sudah cek mana yang memang ini oke dan mana yang tidak oke. Terus karena memang kita mengutamakan good services yang memang supaya itu customer tidak merasa dirugikan, kita memang akhirnya berusaha mencari mana sih brand-brand yang terbaik. Data di toko kami menyebutkan bahwa memang betul brand luar itu mungkin hanya yang namanya besar-besar aja. Tapi kalau brand lokal, itu mungkin kalau kita ngomong 8 dari 10, itu semuanya hampir semua brand lokal yang dicari sama konsumen kita. Kalau yang ilegal, ini yang meresahkan ya. Jadi kalau kita ngomong kosmetik ilegal itu bukan hanya izinnya, tapi
bahan bakunya. Betul. Ini yang akhirnya menciptakan label yang sangat buruk buat industri ini. Kalau kita memang mainnya itu, kita yang mainnya legal-legal ini, kalau dilawankan sama yang ilegal-ilegal ini, udah harganya di bawah, kandungannya juga berbahaya, Klaimnya luar biasa. klaimnya luar biasa, kena pula kita ini. Jadi memang Nggak bayar pajak. Nah itu nggak bayar pajak juga. Jadi kekhawatiran kita memang kompetisinya jadinya tidak fair. Bukan berarti kita nggak mau berkompetisi, Ya. tapi kalau kita ngomong secara kualitas, brand lokal kita sudah sangat meningkat jauh sejak 2020. Oke, berarti pertanyaan saya selanjutnya adalah yang berkaitan dengan yang ramai dibicarakan di media sosial, yaitu ada beberapa produk kosmetik lokal yang produknya diakui bagus begitu. Netizen mengakui semua bagus, tapi akhirnya tutup, stop produksi. Kurang lebih kalau saya tidak salah datanya ada 3 atau 4 brand yang akhirnya tutup di tahun 2024. Tanggapannya Mas Edwin seperti apa? Sebagai retailer sendiri, saya juga melihat naik turunnya brand. Ada yang memang di 2020 mereka melejit tinggi, di 21 mereka turun, ada yang di 22 mereka melejit tinggi, 24 kok nggak ada barangnya lagi gitu. Jadi buat saat ini, karena memang kita kan sebagai retailer melihatnya brand ini kan sebagai prinsipal ya. Ya, Sekarang itu sangat mudah sekali bikin brand. brand dan kosmetiknya. Maka dari itu kompetisi pun akhirnya semakin ganas itu buat para brand sendiri, prinsipal sendiri itu mereka bisa dikatakan kayaknya setiap hari ada satu brand baru deh. Nah, kalau tadi kan disebutkan sekarang ada 1061 itu pun yang terdaftar baru. Berarti kan sehari ada 3 itu. Kalau setahun kita bagi 365 kan sehari ada 3 tuh. Nah, jadi ini yang akhirnya menyebabkan selain kompetisinya juga semakin ganas, barang inovasinya itu biasanya kurang. Karena Bukannya justru saat ini kayaknya hampir tiap pekan ada satu Barang brand baru. itu bisa mengeluarkan. itu dia. Karena biasanya baru. kalau mereka yang sudah besar, kadang-kadang mereka tuh nggak sadar kalau mereka perlu inovasi. Ada ya saya nggak mungkin sebut namanya di sini. Ada brand yang memang dulunya merajai karena memang kurang inovasi. Mereka terlena, habis itu disaliplah dia sama brand-brand kecil yang lebih punya inovasi. Jadi kuncinya memang di inovasi, bukan harga ya, tapi memang di inovasi sehingga masyarakat itu punya opsi untuk membeli barang yang lebih bagus. Oke. Berarti kalau pertanyaan saya geser. Di tahun 2024 ini di tengah sejumlah tantangan yang ada, salah satunya adalah daya beli masyarakat yang menurun meskipun untuk kebutuhan primer tapi ya. Tantangan di industri retailnya begitu. Retail kosmetik tantangan terbesarnya apakah kompetisikah atau seperti apa, Mas? Oke. Tantangan terbesar kita itu 25 kemungkinan besar adalah bukan kompetisi, karena sebagai retailer kita kan mungkin kan beda dengan prinsipal ya, brand yang mungkin saingannya kan kenceng ya. Kita kan retailer itu kan meskipun kita margin tidak sebesar para brand, tapi kan kita kan bisa mengikuti zaman. Adalah daya beli dan mungkin adanya PPN 12% nanti di sini. Karena ini sudah dipastikan bukan barang premium. Ini sudah dipastikan adalah barang premium sehingga nanti pasti akan kena meskipun memang belum ada keputusan. Tapi kalau ngelihat sabun aja kena PPN 12%, bisa dipastikan kosmetik pasti kena.